Hai Sobat Sport, thank you to everyone for watching this and for all of your support. Mari kita bangun bersama channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, share kepada teman-teman kalian, dan subscribe jika kalian ingin melihat video selanjutnya dari channel ini. Tokoh bulu tangkis menyebut Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto dan kawan-kawan tak tertolong usai Harry Iman Piengar dibuka suara. Seperti diketahui, performa ganda putra Indonesia tengah menjadi sorotan karena tampil kurang memuaskan di beberapa turnamen terakhir termasuk Australia Open 2023. Padahal, di Australia Open sendiri, putra ganda menurunkan skuad terbaiknya seperti Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto hingga Leoroli Carnando, Daniel Martin. Namun, hanya Fajar, Rian dan Pramudia Yeremia yang mampu melaju hingga babak perempat final di turnamen bulu tangkis dengan level Super 500 ini. Performa jeblok Fajar, Rian dan kawan-kawan di Australia Open 2023 membuat pelatih ganda putra Harry Ipi buka suara yang persaingan ganda putra dunia memang tengah panas. Harus diakui, peta persaingan ganda putra dunia saat ini memang lebih keras. Jepang, Cina Taipei, India, Malaysia, Korea Selatan, dan Denmark punya pasangan yang kuat dan saling mengalahkan, kata Harry Ipi. Semuanya sama-sama berburu poin ke Olimpiade Paris 2024. Kami harus mempersiapkan para pemain jauh lebih baik lagi, sambungnya. Selain itu, Harry Ipi juga mengikuti penampilan Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto yang terhenti di perempat final Australia Open 2023 dari pasangan Korea Selatan, Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae. Sebab, kalau satu ketebak, masih punya banyak variasi lagi. Kalau pembukaan bisa ketebak dan tidak ada variasi lain, sudah pasti mereka akan kesulitan, dan itu terjadi saat lawan Korea Selatan kemarin, ujar pelatih berjuluk Naga Api itu. Tak hanya di Australia Open 2023, ganda putra mencatatkan tren buruk dalam beberapa turnamen terakhir seperti Japan Open hingga Indonesia Open. Padahal, di awal musim ganda putra melalui Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto sukses menyabet gelar juara di Malaysia Open dan All England. Lalu prestasi Fajar, Rian ini juga dilanjutkan oleh Leoroli Carnando, Daniel Martin yang gemilang meraih juara di Indonesia Masters dan Thailand Masters. Namun, di pertengahan musim 2023, capaian terbaik ganda putra hanya melalui Bagas Fikri yang keluar sebagai runner-up di Malaysia Masters serta Fajar, Rian runner-up di Korea Open. Oleh sebab itu, badminton lovers menyindir keras ganda putra asuhan Harry Ipi yang selalu menjadi andalan namun hancur lebur di turnamen bulu tangkis. Sebagaimana dilansir dari unggahan akun Twitter Badminton Eropa, badminton lovers berdiskusi tentang nasib Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto dan kawan-kawan ke depannya. Pebulu tangkis muda Indonesia, Rahmat Hidayat, membeberkan dampak setelah dirinya digandeng Kevin Sanjaya sebagai pasangan barunya di sektor ganda putra. Dampak yang dirasakan Rahmat Hidayat tersebut tentunya dari pola latihan yang lebih berat dari biasanya serta popularitasnya yang semakin meningkat di kalangan penggemar bulu tangkis. Ya pasti kalau berubah pas latihan. Program latihan saya berbeda sama biasanya, ungkap Rahmat Hidayat kepada Yuni Kartika pada sesi Up Close User Sports TV. Rahmat Hidayat yang berpartner asli Raihan Fadilah belakangan ini memang diumumkan akan berpasangan dengan Kevin Sanjaya yang merupakan mantan ganda putra nomor 1 dunia. Duet Kevin Sanjaya, Rahmat Hidayat dibentuk oleh PBSI karena partner langganan Kevin yakni Marcus Fernaldi Gideon, mengalami cedera dan butuh waktu pemulihan cukup lama. Sebagai sama-sama playmaker yang mengatur strategi di depan untuk sektor ganda bulu tangkis, Rahmat Hidayat tentu juga harus menyesuaikan diri dengan gaya bermain Kevin Sanjaya. Dengan Kevin Sanjaya tetap menjadi pemain depan, maka Rahmat Hidayat harus digeser ke belakang. Hal ini membuat Rahmat harus melatih kekuatan pukulannya agar lebih siap dengan peran barunya itu. Biasanya banyak latihan depan, sekarang banyak latihan power, besinya ditambah, bor raketnya berat, pokoknya ya nambah-nambah power, ungkap pemain jebolan PB Jarum. Rahmat mengaku dia awalnya juga kagok saat jajal latihan bersama Kevin Sanjaya karena transisi peran dari pemain depan menjadi pemain belakang. Namun diakuinya bahwa ini wajar dirasakan olehnya maupun oleh Kevin Sanjaya karena ini bagian dari proses mereka membangun chemistry.
Pasti kagok pasti, takut-takut mainnya awal-awal karena sejujurnya dia idola saya pas masih di Jarum karena sama-sama pemain depan, nggak nyangka bisa partneran sama idola kita, maunya kasih yang terbaik, tutur Rahmat Hidayat. Enjoy aja, kita banyak evaluasinya, saya tanya masih kurangnya, saya harus buang bola kemana biar sama-sama enak, perputaran mainnya gimana, sambungnya. Selain mengalami perubahan dalam latihan, Rahmat Hidayat juga merasakan hampir semua mata khususnya penggemar bulu tangkis tertuju padanya. Maklum, Rahmat Hidayat akan menjadi partner bermain Kevin Sanjaya yang pernah berkuasa nyaris 5 tahun di puncak ranking BWF bersama Marcus Gideon. Tak pelak, Rahmat Hidayat langsung kebanjiran pengikut di akun media sosialnya di Instagram begitu resmi dipasangkan dengan Kevin Sanjaya. Ya saya jarang lihat-lihat kayak itu, media sosial. Kaget pas tiba-tiba banyak yang follow, kadang-kadang melihat sedikit, tutur Rahmat Hidayat. Pelatih tunggal putra Indonesia, Irwansyah, memiliki beberapa catatan penting usai Australian Open 2023. Anthony Sinisuka Ginting yang menjadi harapan terakhir tunggal putra harus kandas pada babak perempat final. Akan tetapi, kekalahan yang sulit diterima didapat Jonathan Christie saat tersingkir pada babak 16 besar turnamen bulu tangkis BWF World Tour Super 500 itu. Jonathan menyerah 2 game langsung dari wakil Malaysia, Ngeth Ziong, dengan skor 20-22, 15-21. Persoalan kembali datang dari fokus dan mental pemain saat bertanding. Sebuah kesalahan yang masih terus terulang saat Jonathan yang sudah mampu memimpin cukup jauh namun bisa terkejar. Ketika menghadapi Ngeth Ziong, Jonathan bahkan sudah mencatatkan keunggulan yang cukup nyaman pada akhir game pertama dengan skor 17-11. Namun Ngeth rupanya tidak menyerah. Tunggal putra peringkat 21 terus menekan Jonathan sampai akhirnya dapat menyamakan kedudukan pada 18-18. Smash lurus Jonathan ke arah forehan membuka kembali keunggulannya pada 19-18. Game point juga dicetak Jonathan duluan usai memenangi adu drive. Akan tetapi, tekanan dari Ngeth membuat Jojo kurang tenang. Justru Ngeth yang dapat merebut game pembuka usai mencetak 4 angka beruntun dengan skor 22-20. Permasalahan itu yang menjadi catatan penting Irwansyah yang harus diperbaiki jelang 2 pekan bergulirnya kejuaraan dunia 2023. Irwansyah berpendapat bahwa hal itu terjadi karena Jonathan mengubah cara main pada poin-poin akhir. Padahal, dia sudah mendapat banyak poin dari cara main yang diterapkan, ucap Irwansyah. Namun, ketika tinggal membutuhkan 1 poin lagi untuk menang, dia mengubah pola main yang seharusnya tidak dilakukan. Ini menjadi catatan bagi Jonathan dan saya sebelum kejuaraan dunia, kata Irwansyah seperti yang dikutip bolasport.com dari Kompas. Kasus serupa juga dialami Jonathan pada babak perempat final kejuaraan dunia 2022. Saat itu Jonathan kalah secara menyakitkan dari wakil Taiwan, Chou Tin Chen, dengan skor 21-14, November 21, 2022. Keunggulan 7 angka Jonathan pada game ketiga dengan skor 18-11 harus tersusul. Chou mampu mencetak 9 angka beruntun untuk membalikkan keadaan menjadi 20-18. Walaupun Jonathan sempat memaksa set point, namun tetap berakhir dengan kekalahan. Permasalahan ini yang tampaknya akan menjadi persiapan khusus dari pelatih tunggal putra Indonesia. Apalagi status unggulan akan dimiliki oleh 2 wakil tunggal putra Indonesia pada kejuaraan dunia 2023 yang digelar di Copenhagen, Denmark pada 21 hingga 27 Agustus 2023. Adalah Anthony Ginting yang akan menjadi unggulan kedua dan Jonathan unggulan nomor 5. Sektor ganda putra Indonesia menuai hasil negatif pada Australian Open 2023, 1 hingga 6 Agustus. Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto menjadi satu-satunya wakil ganda putra merah putih yang melangkah lebih jauh pada perempat final turnamen BWF World Tour Super 500 itu. Ganda putra nomor 1 dunia itu gagal ke semifinal setelah kalah dari Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae, Korea Selatan, 16-21, 21-15, 14-21. Penampilan Fajar Rian pada perempat final Australian Open 2023 memang tidak seperti yang diharapkan. Saat melawan Kang Seo, mereka masih banyak melakukan kesalahan sendiri. Fajar Rian masih banyak error, kata pelatih kepala ganda putra nasional Indonesia, Heri Iman Pierngadi, dalam rilis PBSI.